mencoba untuk beristirahat. Ya, jadi biar informasinya komprehensif. Namun demikian, teman-teman harus paham bahwasanya kami di bulu tangkis proses penyiapan atlet itu kan berlangsung sepanjang tahun. Jadi pelatnas kita itu adalah pelatnas sepanjang tahun dan satu-satunya olahraga yang melakukan hal tersebut. Nah, kemudian kami juga sudah sebelum ini kurang lebih 1-2 bulan terakhir menyiapkan kira-kira siapa dari teman-teman yang akan kita deploy untuk di Asian Games ini. Sehingga so far kami menyatakan cukup siap untuk ikut di Asian Games ini. Sejauh ini cukup baik, tetapi saya perlu memantau lagi gimana kondisi teman-teman. Karena teman-teman baru pulang dan sebagaimana teman-teman media ketahui bahwa bulu tangkis itu selalu all out di dalam hampir setiap eventnya, baik dalam konteks kami sebagai peserta event maupun sebagai penyelenggara event. Tapi kondisinya sekarang teman-teman masih capek, tetapi kami ya insya Allah siap untuk terjun di event yang besar ini membawa nama bangsa. Lagi karena mereka bertanding all out ya, di situ Jojo, Fadia dan sebagainya itu Apriani itu berarti kan teman-teman yang sudah bertanding all out itu kan ada masalah sedikit exhausted. Kami perlu mengumpulkan tim kami lengkap. Teman-teman tahu bahwa tim olahraganya PBSI itu memang disiapkan dengan lengkap. Kami punya sport science, kami punya tim dokter yang mulai dari psikolog, dokter olahraga, sampai dengan dukungan dari Profesor Nicholas yang memang membidangi masalah terapik seperti itu, teman-teman. Nah, kami perlu lihat kesehatan, yang paling penting kesehatan. Kalau konteks yang lain, misalnya kayak strategi, penguatan mental dan sebagainya, Anda bisa lihat ini dua di kiri dan di kanan saya ini adalah coach-coach bulu tangkis terbaik di dunia ya, yang akan mendukung semua hal terkait dengan turnamen yang akan kita segera hadapi di Asian Games itu. Posisinya kurang lebih seperti itu, tetapi kami perlu lihat nih cabang-cabang mana yang akan kita perkuat dan kemudian persiapannya sehingga pada saat harus bertanding atletnya sudah betul-betul siap. Dan bukan atlet ya, tapi juga coach yang akan mendampingi mereka di situ serta tim pendukung yang lain. Karena yang namanya olahraga ini kan tim, teman-teman, bukan bergantung atletnya, mulai dari coachnya, mulai dari officialnya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya jauh lebih siap. Kita jauh lebih siap. Tapi pada saat yang sama juga penting untuk dipahami bahwasanya pandemi itu kan menyebabkan sejumlah event internasional itu kan terdelay. Jadi begitu kemudian dibuka, dia intensitasnya langsung naik seperti itu. Dan walaupun atlet-atlet kita cukup banyak, bahkan ada di lapis 1, lapis 2, dan lapis 3, tetapi itu dampaknya adalah intensitas mereka diturunkan untuk bertanding tinggi. Nah, ini adalah satu faktor juga yang perlu menjadi pertimbangan bagi kita, pertimbangan bagi kami yang melakukan pembinaan cabang olahraga ini. Kira-kira meskipun yang kami lakukan dalam konteks tata kelola olahraganya lengkap, namun demikian kami juga harus mempertimbangkan kesiapan atlet. Dalam artian kami yakin mereka siap, tetapi kami akan melakukan upaya terbaik kami sehingga di 2023 ini kami memberikan persiapan terbaik dalam rangka Asian Games ini sehingga bisa memberikan juga hasil yang membanggakan. Jadi kita itu di PBSI punya sistem. Semenjak saya teman-teman pastinya bukan tahu betul bahwa saya bukan atlet. Saya juga bukan sarjana olahraga. Maka saya katakan selalu, saya sebagai mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan kerjanya pakai angka. Kalau sudah urusannya angka, lumayan ngerti lah saya. Jadi 1-2 bulan itu kami punya yang kita sebut dengan progress report ya, individual progress report untuk atlet. Di situ dibikin point rating terkait dengan kegiatan pelatihannya dan prestasinya, yang di bawahnya akan ada penilaian bulanan terkait siap atau nggak siap. Kalau dia dikatakan cukup siap, tidak kita terjunkan. Kita hanya sampai pada apabila mereka kategorinya siap main. Jadi kalau dia siap tanding saja nggak kita terjunkan. Jadi kita sudah siapkan itu, kita lakukan analisis terkait dengan progress report itu ada individual. Jadi tiap atlet yang ada di pelatnas mereka punya individual progress report. Individual progress report itulah yang kemudian menentukan apakah mereka diturunkan, tidak diturunkan, promosi, degradasi di situ. Dari situ kemudian itulah kita turunkan mereka yang kita terjunkan sekarang. Karena hasil penilaian kita berdasarkan individual progress report tersebut termasuk individual performance-nya adalah siap menang.
sebenarnya adalah rebound dari beberapa bulan terakhir di mana kami mengalami sedikit penurunan, teman-teman sekalian. Karena memang ada beberapa hal yang menyebabkan ya kami sedang ngatur melakukan reorganisasi aspek kepelatihan ya, dan kemudian penyiapan karena ada perubahan beberapa pasangan mundur begitu, cari model pasangan yang barunya, itu semua menguras energi kita sehingga ada bagian-bagian tertentu yang kami sempat lose, tetapi itu biasa saya pikir di dalam olahraga yang manapun, bahkan dalam bisnis yang manapun, prestasi itu naik turun posisinya. Namun seberapa lama turunnya dan kemudian kami juga bisa dengan cepat mengakselerasi dan rebound lagi seperti itu. Saya akan kalau diperkenankan izinkan saya menyampaikan itu secara official, secara resmi. Jadi kami sudah punya target, bahkan 1 bulan yang lalu pun kami sudah menyiapkan kira-kira berapa target emas yang akan kita ambil di sini. Kami tahu yang akan jadi sorotan di tiap perhelatan besar olahraga itu adalah bulu tangkis, karena bulu tangkis lah mau yang namanya SEA Games, Asian Games maupun apalagi Olimpik, bulu tangkis lah yang jadi yang utama. Karena itu kami akan hati-hati untuk menyampaikan target-target yang kami terima, sekaligus juga harapan kami adalah sebagai penyumbang atau kontributor emas, atlet-atlet kami, bukan saya ya, itu mendapatkan apresiasi yang seimbang dengan apa yang mereka kontribusikan. Kami berbangga, kami mendapatkan dukungan utamanya dari swasta. Teman-teman mesti tahu bahwasanya pelatnas bulu tangkis itu adalah kontribusi dari swasta, jadi bukan kontribusi negara. Kami mendapat dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan beberapa badan usaha dan 1 badan usaha milik negara, tapi kita sama-sama tahu bahwasanya kami cukup mandiri. Nah, kami ingin atlet-atlet kami yang telah berjuang itu mendapatkan apresiasi yang juga seimbang dengan apa yang mereka kontribusikan. Jangan sampai mereka pulang, mereka bertarung habis-habisan dengan kontribusi yang signifikan, tetapi juga apresiasi yang mereka, bukan saya, kalau saya sih nggak ada masalah, ya. Tetapi mereka pulang, tetapi mereka tidak mendapatkan apresiasi yang seimbang dengan perjuangan yang sudah mereka lakukan. Cari waktu sehingga nanti kami akan menyampaikan target kami secara resmi. Ya. Jadi jangan sekarang, teman-teman. Saya tanya berdua, Pak, kami sedang olah, kami sedang lakukan evaluasi, sehingga nanti pada waktunya kami sampaikan. Nah, teman-teman barangkali tahu bahwasanya kami target waktu di Asian Games itu cuma 3, tetapi dapatnya jauh lebih banyak daripada kita berharap hal yang sama, ya posisinya. Tapi pada saat itu intensitas tidak setinggi sekarang posisinya. Sedangkan sekarang ini kami punya apa yang kami sebut dengan road to Olympic. Ini bagian yang kami sebut dengan road to Olympic, dan Olimpik itu menjadi sesuatu yang sangat kami utamakan. Nah, sehingga kita berharap bagian dari road to Olympic ini, pertempuran ini bisa kita menangkan semua, sehingga pada pertempuran puncaknya Mother of All Battle kami bisa memenangkan juga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.